Kemudian Pak Ifnaldi menyampaikan Pak Yunus perlu ada juga for the future gimana gitu ya. Saya kira saya nggak banyak bicara karena saya yakin audiens ini pun juga sudah menunggu-nunggu question and answer gitu. Tapi bolehlah saya memenuhi ini beberapa menit saja. Jadi research and development in low to moderate temperature geothermal system ini saya kira ke depan sangat penting untuk kita lakukan bersama. Saya tampilkan ini juga apa ya diagramnya dari Profesor Hofstein. Jadi beliau berpikirnya itu sangat terstruktur, sangat rapi, sehingga gambar ini pun juga masih update ya, up to date sampai hari ini. Itu ada low to moderate, itu ada yang di sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan ini high temperature system dengan berbagai macam variasinya, keberadaannya dan sebagainya. Ini luar biasa. Kemudian juga tahun 99 beliau juga menulis ini low moderate temperature system seperti apa ya. Kemudian ini yang high temperature system. Ini bisa didalami lebih lanjut lagi, dan Indonesia saat ini mengembangkan high temperature geothermal system. Apakah yang vapor dominated seperti Kamojang ataupun mungkin yang water dominated seperti Salak dan lapangan-lapangan yang lain gitu. Nah, ke depan itu memang kita harus juga concern selain menyelesaikan lapangan-lapangan yang temperatur tinggi, juga memikirkan juga bagaimana mengembangkan low to moderate temperature system gitu. Nah, ini juga catatan beliau yang ada di dalam buku Volcanology ya, Encyclopedia of Volcanology, itu beliau juga menggambarkan ada beberapa intermediate temperature system over volcanic arcs ya, hosted by volcanic rock, tapi ada yang inactive volcanic arc atau ada yang still active volcanic arc. Ini juga perlu didalami, even temperaturnya low to moderate gitu. Kemudian yang B itu tidak di Indonesia gitu karena kaitannya dengan plate collation boundaries. Yang C, fracture zone system hosted by sedimentary or metamorphic rocks or granitic gitu misalnya. Ini di Indonesia banyak, khususnya di Sulawesi ya. Dan ada beberapa di daerah lain. Nah, ini juga di Malaysia itu juga sebetulnya banyak di Semenanjung. Saya pernah melakukan survei di sana sehingga bisa memetakan seluruh Semenanjung geothermalnya seperti apa. Ini mirip dengan ini, jadi nanti bisa diterapkan untuk di Indonesia. Ada lagi yang low temperature system, di mana yang high temperature system temperaturnya lebih dari 225, yang intermediate 125 sampai 225, yang low di bawah 125 derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa model ya yang saya ambil juga dari catatan beliau ya, Guru's Notes gitu. Kaitannya dengan low to moderate temperature system. Ini saya melihat bahwa ini tidak mudah ya. Memang ada yang menyatakan bahwa ini dangkal gitu, tetapi juga ada yang dalam juga karena memang tadinya evolusi dari volcanic system, hydrothermal system, kemudian menjadi moderate hydrothermal system dan seterusnya. Nah, ini saya kira perlu didalami lagi karena ada beberapa kesulitan-kesulitan yang kita perlu meneliti lebih lanjut. Nah, untuk lokasinya ini banyak, saya tidak menjelaskan satu persatu. Ya, kalau lokasi di Indonesia high maupun moderate and low itu ada 351 lapangan, prospek area, high temperature-nya sekitar 100, moderate temperature 167, masih banyak, dan low temperature-nya 83. Nah, karena itu kalau hari ini kita bagi-bagi lapangan ya, artinya untuk melakukan riset gitu ya, mungkin mudah-mudahan at least dua orang dapat untuk bisa melakukan riset pengembangan geothermal di Indonesia. Oke, kemudian juga ini saya ambil dari Badan Geologi ya, ada 65 WKP panas bumi listed here gitu ya, tapi 16 lokasinya temperatur menengah, jadi sekitar 25% dari total WKP, dan potensinya sekitar 1.370. Walaupun ini memang harus dilakukan riset lebih lanjut untuk bisa membuktikan lapangan-lapangan ini. Ini tersebar ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, termasuk juga ada yang di
Sulawesi, Maluku ya, dan Papua, termasuk juga di NTT, NTB. Kurang lebih itu yang perlu saya sampaikan. Nah, ada karakteristik dari low to moderate system yang bisa kita catat. Beberapa di antaranya adalah surface manifestations are commonly unimpressive. Ya, jadi kurang impresif ya. Tapi ya ini tantangan gitu. Ya, estimated reservoir temperature is about 125 to 225 degrees C. Reservoir temperaturnya kurang lebih segitu ya. Kemudian resource potensialnya biasanya kurang dari 50 megawatt. Reservoir is concealed and its signature is not obvious. Ini menarik. Reservoirnya tersembunyi, kemudian signature dari geophysical signature khususnya yang bisa direkam di permukaan juga kadang-kadang juga nggak terlalu jelas. Saya melihat di beberapa lapangan sistem geothermalnya, clay-cap-nya dan sebagainya itu malu-malu dan sebagainya, ini yang memang bisa kita dalami lebih jauh sehingga kita tahu karakteristik sistem geothermal ini dengan baik, kemudian baru dilakukan pemanfaatan teknologi untuk dibor dan seterusnya gitu. Karena itu needs further research and development to discover the low and moderate reservoirs. Saya kira ini ke depan sangat penting untuk dilakukan oleh negeri kita ya, sehingga kita bisa memanfaatkan energi ini secara optimal ke depan dan bisa dimanfaatkan untuk nation. Saya kira mungkin itu Pak Ifnaldi dari saya. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.